Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini diangkat dari kitab Injil Matius pasal 24, dimulai dari ayat 9 sampai ayat 14, supaya kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, topik minggu ini orang yang bertahan sampai akhir. Sampai akhir ya, nggak boleh di pertengahan. Awal, pertengahan, sampai akhir, sampai di ujungnya. Tapi itu bukan hal yang mudah. Kenapa Yesus memberitakan ini? Karena dia ingin supaya semua orang mempersiapkan diri, terus semua orang supaya tidak marang-angan. Karena banyak orang marang-angan, jadi hidupnya hanya di angan-angan. Sehingga ketika dia melihat kenyataan, dia stres, dia drop. Karena hidupnya angan-angan. Hidup dia pikirkan dunia ini indah-indah saja gitu. Dia pingin maunya tidak adalah terjadi, atau dia ingin supaya janganlah ada penderitaan, janganlah. Padahal bukan itu kenyataannya. Yesus mengingatkan, jangan merangan-angan. Ini kenyataannya hidup. Apa kenyataan hidup? Bertahan. Apa kenyataan hidup? Pasti akan menghadapi tantangan, hambatan, penderitaan. Itu kenyataan hidup. Jadi unang mengulu di angan-angan, mengulu mahita di kenyataan hidup. Asa mergugu, supaya kita tahu mempersiapkan diri kita. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena murid-muridnya menanyakan, kapan itu hari kiamat itu? Kapan itu hari terakhir itu? Yesus mengatakan gambarannya, bukan kapan harinya, tapi gambarannya yang paling penting adalah bukan kapan, tapi bagaimana engkau mempersiapkan diri. Jadi apa yang dikatakan Yesus ini, ayat 9 sampai 14 ini seperti wahyu. Jadi dia ada yang sudah terjadi. Sama seperti yang mereka lihat betapa indahnya Yerusalem. Ya. Betapa kagumnya murid-muridnya melihat bangunan-bangunan bait Allah. Yesus mengatakan satu batu pun tidak akan ada di situ lagi. Benar, terjadi.
Ada yang telah terjadi penderitaan orang-orang Kristen di waktu mula-mula. Wah, sangat dahsyat ya. Kalau kita lihat nanti, boleh kita cari informasinya ya. Waktu zaman Kaisar Nero, wah, kurasa udah terlalu hebat kalau bisa orang setia. Petrus pun ikut juga mengalaminya. Dia disalibkan juga, walaupun terbalik. Dan semua orang-orang yang percaya ditangkap, dipenjara, dan satu-satu dibakar tiap malam. Jadi Kaisar Nero mengatakan, nanti tiap malam kalian dibakar satu-satu sebagai tiang api. Karena kalian kan penerang dalam kegelapan, berarti kalian harus dibakar jadi penerang tiap malam. Banyak yang murtad, banyak yang menjadi tidak percaya, banyak yang menyayangkan nyawanya, sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang percaya. Itu gambaran akan kenyataan telah terjadi dan sedang terjadi. Saat ini juga demikian. Orang-orang yang percaya lagi diuji ini kepercayaannya. Apakah Tuhan orang Kristen itu benar atau enggak benar? Tuhan siapa yang benar? Tuhan siapa yang maha kuasa? Ayo bertanding, ditandingkan lagi. Ya, di YouTube itu banyak dibuat bertanding Tuhan. Tuhan ini melawan Tuhan ini. Apakah kita ragu? Sedang terjadi dan akan terjadi, justru lebih dahsyat lagi. Ya, lebih dahsyat lagi. Ya, kalau dulu kita nggak pala berdebat dengan orang yang jauh dari kita, nggak akan berdebat karena tidak ada media. Sekarang kita bertengkar juga di media sosial. Dosa juga sudah ada di media sosial. Kita bertengkar juga di situ dengan orang yang tidak kita kenal. Jangan-jangan yang kita lawan itu iblis. Ya, kalau kita melawan iblis dengan pikiran kita nggak bisa kita menang. Harus dengan Yesus kita melawan iblis itu. Jadi jangan kau lawan iblis tanpa Yesus, karena Yesus sudah pernah mengalahkan itu. Jadi kalau kau lawan dia dengan dirimu sendiri, maka kau akan kalah. Kau tidak akan bisa bertahan. Iblis itu mulutnya luar biasa, makiannya luar biasa. Sekali dia memaki, orang bisa mati. Dia pakai jurus itu, jurus mulut mematikan. Ada jurus mulut mematikan. Ada juga jurus kata-kata mematikan. Kalau orang nggak tahan dibully, bisa gila. Saya yakin kita semua pasti akan tahan, karena kita orang Kristen kan? Iya, kita orang percaya. Mau diapain juga kita bisa bertahan, karena kita sudah bersama-sama dengan Yesus. Sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi kalau generasi yang sudah meninggal itu sudah mengalami penderitaan. Sekarang kita, makanya kita akan buat peringatan orang-orang yang sudah meninggal. Mereka sudah menghadapi penderitaan itu. Sekarang kita yang masih hidup akan menghadapi penderitaan. Gimana kita bisa bertahan? Apa yang kita persiapkan? Ada orang mempersiapkan otot. Dia pergi ke gym, jadi ototnya. Apakah itu bisa kita andalkan otot itu? Ada orang mengandalkan otak, dia pintar. Apakah itu bisa kita andalkan otak itu untuk menghadapi penderitaan? Apa yang kita persiapkan? Saya ketika membaca ini saya ingat sebuah film. Film mungkin bisa nanti kita lihat ya. Pemerannya orang Jepang yang sudah tua. Judul filmnya ini Ohara. Iya, Ohara. Jadi setiap film, di film itu dia di awal selalu berlatih. Contohnya satu film, satu episode di situ dia paginya dia latihannya berjalan di atas tali. Dia berjalan di atas tali sampai bisa. Dan ternyata di pertengahan sampai di akhir
dia menghadapi tantangan demikian. Dia harus melewati dari gedung ke gedung dengan menjalani seutas tali. Jadi apa yang dia latih di pagi hari itu berguna untuk hidupnya selanjutnya, atau di malam hari, atau ketika hari-hari selanjutnya. Mempersiapkan dirinya. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri menghadapi teror-teror iblis ini. Kalau tidak kita bisa kalah. Kita bisa nggak tahan. Kita bisa murtad dikatakan tadi. Ya. Banyak orang sangat disayangkan ya, sangat disayangkan karena memang kita kuat karena bersama dengan Tuhan. Ya. Kita bisa datang ke gereja ini, kita bisa bernyanyi karena kita bersama dengan Tuhan. Kalau tidak kita nggak datang ke gereja. Karena kita rasakan ada kekuatan dalam firman Tuhan yang menemani kita menghadapi godaan tantangan, apalagi semakin maju zaman ini. Supaya kita mempersiapkan diri. Jadi kita sudah tahu. Jadi nggak dibotohamu ahane konsiodo pemuna. Apa yang kalian hadapi nanti di depan. Seperti yang saya katakan tadi. Karena bagi iblis dia nggak suka damai. Iblis tidak suka kebenaran. Jadi kalau orang-orang yang nggak suka kebenaran itu followersnya iblis. Karena iblis nggak suka kebenaran. Dia sangat suka kacau. Dia sangat suka kesalahan. Dia ingin menghancurkan. Hati-hati. Jangan ada di antara kita yang menjadi followersnya iblis. Dan kita harus tahu untuk menghadapi itu supaya kita siaga waspada. Karena itu terjadi. Jangan kau bayangkan, enggak ada kok terjadi. Buktinya udah tahun 2024 enggak kiamat katanya gitu. Ya ada kiamat yang kecil. Kiamat yang kecil itu kematianmu. Kalau kau sudah mati itu kiamatmu. Enggak bisa lagi kau bertobat. Dang boy beho muba, alanga mate. Jadi jangan kita tunggu-tunggu, enggak ada kok kiamat, udah dari dulu dari tahun 0 kiamat enggak ada. Padahal kematianmu itu kiamatmu. Jadi kita harus waspada, siaga, supaya kita tahu itu terjadi dan akan terjadi penderitaan itu. Kalau tidak dari iblis, dari followersnya. Kalau tidak dari orang-orang yang tidak percaya, itu akan datang dan akan kita hadapi di rumah, di luar rumah, di pekerjaan ada dan terjadi. Dan harus terjadi ya, supaya kita juga waspada. Nanti kalau tidak ada itu kita nggak waspada, kita nanti merlemba-lemba jadinya. Udah kok aman-aman aja kok katanya, nggak ada apa-apa kok gitu kan. Padahal terjadi. Jadi setelah terjadi, wah kok iya ya. Adakah orang jahat di dunia ini? Ada. Adakah orang yang benci sama Yesus? Ada. Adakah orang yang tidak suka kedamaian? Ada. Adakah orang kerjanya hanya ingin menyakiti? Ada. Itu yang harus kita hadapi. Bagaimana kita menghadapinya kalau kita tidak bersiap-siap? Kalau kita tidak mempersiapkan diri? Kalau kita tidak bersama-sama dengan firman Tuhan dan bersama-sama dengan Yesus? Karena penderitaan itu bisa membuat orang jadi egois. Saya dulu ingat saya dulu sempat ingat ada kamusnya anak muda. Kalau ada yang ngadu gitu loh, curhat gitu kan. Woi, aku lagi ini loh, lagi stres gitu kan, lagi ada masalah gitu. Ada itu sebutan anak muda apa itu ya? Itu kan derita loh gitu. Bukan derita gue gitu kan. Itu sempat viral itu setahun. Saya juga heran kok bisa muncul itu ya. Artinya ya masa lalu masalah gue nggak ada hubungannya kita gitu loh. Sudah ada itu karena sama-sama menghadapi masalah.
Akan muncul demikian. Makanya dikatakan kasih semakin dingin. Karena orang akan mencari keselamatannya masing-masing, kembali ke ego masing-masing. Dan Yesus sudah ingatkan itu. Yesus sudah katakan itu. Jadi jangan terkejut. Jadi kalau masih ada orang terkejut, berarti dia nggak tahu bahwa Yesus sudah mengingatkan betapa banyaknya tantangan, hambatan bagi orang-orang yang percaya. Apa yang menjadi tanggung jawab dan apa yang akan kita lakukan kalau ada orang yang membenci kita, kalau ada orang yang karena kebencian dan tidak ada lagi damai di hatinya, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan tersebut? Apakah kita ikut berdosa? Apakah kita membalaskannya? Kalau kita membalaskannya kita kalah. Udah kalah dong. Firman Tuhan mengatakan janganlah kau kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kau kalahkan dia dengan kejahatan, maka kau sudah kalah. Banyak yang kalah, banyak yang tersandung, banyak yang melihat yang lain melakukan dosa, yang lain berbuat jahat, aman-aman aja kok. Ia juga tergoda untuk melakukannya. Apalagi banyak mesias-mesias palsu, banyak ajaran-ajaran palsu yang mungkin menghibur sebentar. Orang juga tergoda karena itu. Hati-hati. Banyak ancaman, banyak ketakutan. Tidak ada lagi teguran, tidak lagi peringatan. Ya sudah, kalau sudah begitu, maka kebenaran tidak akan ada lagi. Hati-hati, supaya kita jangan jatuh ke dalam hal yang demikian, sehingga kita meninggalkan kebenaran, meninggalkan iman. Saudara yang terkasih, bagaimana kita supaya dapat menghadapi itu semua, penderitaan yang begitu menakutkan tadi dikatakan di sini. Ada yang dibenci, ada yang ditangkap, ada yang dibunuh, ada yang digoda, tapi ada yang bertahan. Tapi yang bertahan sampai akhir itu akan selamat. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia melihat itu tidak dari sisi negatif. Dia sadar dunia ini penderitaan. Bagaimana menghadapi penderitaan? Kita harus mampu untuk mempersiapkan diri kita. Karena itu harus ada. Kan ujian harus ada ya. Di SD udah ada ujian, SMP ada ujian, di SMA ada ujian, di kehidupan juga ada ujian. Jangan dong kita lari dari situ. Banyak orang yang lari sehingga dia tidak semakin kuat. Tapi orang-orang yang menghadapi ujian itu, maka dia akan semakin kuat. Dan dia adalah orang-orang yang tahan uji. Sama seperti yang dikatakan Paulus kepada orang-orang Roma. Aku bermegah ketika aku menghadapi penderitaan, karena aku tahu penderitaan itu akan menimbulkan ketekunan. Semakin tekun kita, artinya semakin siaga. Kalau enggak siaga kita kalah. Siaga terus. Dan ketekunan itu melahirkan tahan uji. Jadi kalau ada seperti itu nanti godaan, kita sudah sadar ini harus ada dan harus kita hadapi. Jangan kita kalah lagi, karena sudah pernah kita hadapi itu, godaan dan tantangan seperti itu. Dan tahan uji akan melahirkan pengharapan. Orang-orang yang berpengharapan tidak kalah lah, walaupun dia jatuh tapi tidak KO. Dia akan melakukan apa istilahnya, epic comeback. Wah gitu. Dia akan kembali karena dia punya pengharapan, dan pengharapannya tidak mengecewakan karena Yesus yang menjadi kekuatannya. Dia akan menang. Andalkanlah Yesus dalam peperangan imanmu, maka kau akan mengalahkan dunia ini. Oleh karena itu,
Di zaman sekarang banyak bentuk penderitaan. Kita sudah lihat peperangan terjadi, apalagi di media sosial, udah banyak kali penderitaan di situ. Kita waspada, siaga kita untuk melihat atau memfilter katanya ya, menyaring. Jangan sampai kita ikut-ikutan tergoda. Biasanya kalau anak-anak bisa sih digoda, tapi kalau kita enggak lah ya. Ya kalau anak-anak kan namanya masih anak-anak ya, ditakut-takuti kan bisa. Kalau kita kan enggak lagi. Kita kan sudah orang yang dewasa, yang percaya. Tapi anak-anak itu harus kita ajari supaya mereka juga mampu untuk melawan itu semua. Kita ajari mereka untuk mengandalkan kekuatan Yesus. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, ketika penderitaan terjadi, jangan hilang kasih di dalam. Justru disitulah kita menunjukkan bahwa orang-orang percaya itu hidup di dalam kasihnya. Sama seperti topik minggu ini, orang yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat. Menghadapi ujian dia bertahan, menghadapi dinginnya kasih itu dia memberikan kehangatan kasih, dan menghadapi banyak ujian dia bisa menang karena dia tahu itu harus dihadapi dan dia bersama dengan Yesus menghadapinya, sehingga dia tahu kebenaran untuk menghadapinya, tidak jatuh, tidak tersandung dan tidak tergoda. Semoga Tuhan menemani kita di akhir tahun gereja ini. Minggu depan kita akan sampai kepada akhir tahun gerejawi, peringatan saudara-saudara kita yang telah meninggal, mengingatkan kita itu bahwa kita juga meninggal, kita juga mati. Karena banyak orang tidak sadar dia mati. Banyak orang tidak sadar, dia pikir dia hidup terus. Jadi kita diingatkan, kita juga akan mati, hati-hati ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam godaan dan juga kalah dalam tantangan. Tuhan memberkati, Tuhan juga yang memenangkan kita untuk bertahan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau menemani kami hingga di akhir-akhir tahun gereja ini. Kami merasakan penyertaan-Mu dalam 1 tahun ini, aktivitas kami di pekerjaan, di rumah, di gereja, dan juga dimanapun kami berada. Kami merasakan jatuh bangun iman kami. Ketika kami jauh dari Engkau ya Tuhan, maka kami semakin lemah. Tapi ketika kami datang meminta berkat-Mu, mengandalkan kekuatan-Mu dalam firman-Mu, dalam iman dan anugerah-Mu, kami mampu memuji memuliakan nama-Mu di akhir-akhir tahun gereja ini. Ya Tuhan, kuatkan kami ketika kami harus menderita. Kuatkan kami supaya kami tidak salah, tapi kami hidup dalam kebenaran, melihat semuanya untuk kebaikan, untuk kehidupan rohani kami, dan untuk kehidupan yang kekal. Kami tidak terikat di dunia ini, tapi kami adalah milik-Mu dan hidup sampai pada akhirnya dalam iman kepadamu dan bersamamu. Terima kasih Tuhan, kekuatan pengharapan yang Kau berikan. Biarlah itu dapat kami andalkan untuk bertahan menghadapi dunia ini, tantangan penderitaan dan cobaan. Kami menang karena kami bersama dengan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kejahatan, mengalahkan dosa, dan mengalahkan iblis. Kami serahkan Tuhan hati dan jiwa kami, dan juga seluruh keluarga kami, seluruh jemaat-Mu, orang-orang yang percaya, Engkau yang menemani, dan orang-orang yang tidak percaya, Engkau Tuhan yang memanggil dan juga memberikan kasih-Mu agar semua orang mendapatkan keselamatan. Kepadamu Tuhan kami serahkan juga gereja-Mu dan seluruh persiapan gereja-Mu untuk di akhir tahun ini dan untuk menyambut tahun yang penuh pengharapan, tahun yang baru. Engkau Tuhan yang memberkati. Kami serahkan segala permohonan kami hanya dalam nama Yesus Kristus,
Kami berdoa. Amin.